Pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara pembukaan PLS tanggal 15 Juli 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Para peserta, mari kita berdoa untuk para pemimpin yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala muridin wa sallallahu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Mas Rurah, Kepala SMK Afalah serta para wakil, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga teknik, yang kami hormati anak-anak panitia OSIS, dan tak lupa kepada para peserta didik tahun 2023 yang hari ini sudah hadir dalam kegiatan MPLS. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini saya bisa hadir bersama anak-anak. Hari ini hari pertama beberapa para pejabat pada hadir ke sekolah. Hari ini saya menyempatkan untuk di sini, ya, walaupun kami dapat undangan di SMA 70 dan SMA 8. Anak-anak, pertama dan utama, anak-anak semuanya sehat? Sehat ya? Sehat, baik. Alhamdulillah di tahun ini saya dapat informasi dari kepala sekolah, kurang lebih peserta didik ini ada 160 ya Bu. Alhamdulillah di Al-Falah semakin kuantitasnya bertambah, dan saya berharap kepada anak-anak dalam kegiatan ini, ya, kegiatan ini merupakan tentang pengenalan lingkungan sekolah kalian yang terbaru dari jenjang SMP ke jenjang SMK. Yang perlu diketahui juga anak-anak bagaimana untuk pengembangan diri kalian, ya. Bagaimana nanti kalian untuk mendapatkan bentuk karakter, ya, di dalam profil Pancasila sebagai pelajar yang punya karakter, kepribadian, memiliki kepribadian. Nah, untuk itu saya menekankan kepada anak-anak, ya, kalian sudah mulai merubah kebiasaan yang ada sewaktu di SMP. Sekarang di SMK. Perubahan apa? Karakter dalam satu, ya, berpikir, tutur kata. Ini yang harus ditekankan pada kalian. Kemudian iman dan takwanya. Nah, religiusnya. Nah, dalam religius saya yakin hari ini kita ada di aula ini.
aula ini di atasnya masjid. Anak-anak berterima kasih dan sangat beruntung punya sekolah yang bagus, depannya masjid, sehingga kegiatan kerohanian kalian bisa terwujud dengan baik. Sehingga ini adalah salah satu pembentukan karakter dalam keimanan. Saya yakin sepertinya hampir 100% ini kayaknya muslim semua ya. Muslim semua Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, saya yakin juga karena Anda sudah melalui jenjang SMP, sekarang mau SMK. SMK itu punya untuk SMK bisa. Nah, kalian harus tunjukkan apa? Yang pertama, ya, dalam religius kalian harus tanggung jawab. Dalam hal tanggung jawab dalam bidang religius, kalau Anda Muslim berarti sudah menunaikan ibadah atau sholat 5 kali. Sudah semuanya? Hah? Saya yakin sholatnya sudah 5 kali. Insya Allah. Nah, mulai sekarang nanti akan dididik Bapak Ibu guru yang akan memberikan materi di sini. Ini yang penting. Kalau pinter itu bisa belajar, tapi kalau karakter, nah ini kebiasaan habitualnya. Jadi anak-anak, saya berpesan pada kalian, ya, yang di belakang, oke, konsen dulu. Kalau kalian kepingin sukses di dalam belajar dan sukses nanti di masa depan kalian, ada 5 hal yang harus kamu miliki. Yang pertama, smart, pinter. Nah, pinter itu dari belajar, nanti akan dibimbing anak-anak sama Bapak Ibu guru selama 3 tahun. Ya, kalian akan dibimbing dan diajarin untuk di SMK Al-Falah, smart dengan belajar. Yang kedua, disiplin mengatur waktu, disiplin mengatur belajar. Dari rumah kalian tadi sudah ada yang berangkat jam 5, subuh sudah mandi, kemudian hadir di sini, bahkan belum setengah 7 saya lihat sudah semua diantar orang tuanya. Ya, bisa mengatur waktu, nggak ada yang terlambat. Nah ini, mudah-mudahan kalian sudah bisa seperti itu. Nanti di dalam kegiatan KPM, proses belajar mengajar, anak-anak tidak ada yang terlambat. Diusahakan 6.30 sudah belajar di kelas. Jadi berarti sebelum ada in time, on time, berarti in time-nya, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu punctualnya in time. You come to school in time, not on time, in time. Jadi sebelum 6.30 sudah ada. Tuh, tadi smart, disiplin. Kemudian yang ketiga, anak-anak, nih, tanggung jawab, responsibility. Harus punya tanggung jawab. Sebagai siswa, kalian punya tanggung jawab belajar, tanggung jawab membantu Bapak Ibu yang di rumah, membantu Bapak Ibu wali kelas, kepala sekolah, membantu apa? Belajar di sekolah dengan tertib. Ya, membantu untuk menjaga kebersihan diselesaikan oleh bu kepala sekolah. Buat kalian yang lagi di atas baru, kemudian saya lihat fasilitas yang baru lagi di perpustakaan. Perpustakaan kalian bisa belajar di situ dengan nyaman, dingin, kemudian di karpet. Alhamdulillah, sekolah sudah ke situ. Nah, nanti kita lihat tinggal kantinnya. Ya gitu. Ini buat kalian pelayanan dari sekolah kepada anak-anak sekalian. Ya. Oke. Yang keempat. Nah, yang keempat yang harus dimiliki siswa adalah honesty. Apa itu anak-anak? Honesty? Kejujuran. Nah, anak-anak, saya yakin orang tua kalian pasti mendidik kalian sebagai anak yang jujur. Ya, jujur.
Untuk mengatakan sejujurnya kadang susah. Tapi kalau kalian sudah memiliki dalam diri kalian nilai kejujuran yang sudah dididik dari kecil, sekarang udah usia kurang lebih ada yang 15, ada yang 16 tahun, kejujuran yang harus kamu jujur. Ya, jujur sama orang tua, jujur sama bapak ibu guru, ya, teman, dari situ untuk supaya sukses. Nah, yang terakhir yang harus Anda miliki untuk mencapai kesuksesan kalian namanya attitude. Attitude. Apa itu attitude? Apa? Sikap. Nah, sikap perilaku. Jadi anak-anak sekalian, kalian untuk mencapai kesuksesan, ya, hari ini masuk di Al-Falah dengan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, dan untuk mencapai setelah kenal lingkungan, kenal apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, nanti akan mengenalkan program-program sekolah tentang jadwalnya, tentang kewajiban Anda apa, hak Anda apa, akan dijelaskan. Ya, sebagai siswa ada tata tertib. Tata tertib ini harus kamu taati. Tidak semaunya sendiri. Kalau semuanya sendiri bukan di sekolah. Sekolah di boarding school sendiri atau homeschooling, silakan. Tapi anak-anak aturan itu harus, ya. Jadi anak-anak untuk 5 hal ini tadi, apa yang pertama tadi? Smart, disiplin, tanggung jawab, jujuran, dan attitude, sikap perilaku. Saya tekankan kepada anak-anak sekalian, banyak orang pinter tapi belum tentu sukses. Dengerin, banyak orang pinter tapi keblinger. Untuk itu saya menekankan pada anak kalian, mulai sekarang tolong dipikir panjang sebelum berbuat. Ya, do it, thinking before do it, kan ya. Pikir dulu sebelum bertindak. Saya yakin, ya, anak-anak di dalam MPLS ini nanti akan mengetahui tentang profil sekolah. Kalian akan berikan profil sekolah Al-Falah seperti apa. Kalian akan dikenalkan dengan Bapak Ibu guru, semua pengajarnya, ya. Kemudian anak-anak juga akan diperkenalkan tentang ekstrakurikulernya, ekskul apa yang harus anak-anak lakukan, ya, yang Anda pilih. Saya yakin semua akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Terakhir buat kalian, buat anak-anak laki yang di belakang, ayo dengarkan dulu. Hari ini kalian sudah niat, semuanya sudah niat kebaikan kalian adalah hadir ke sini mengikuti MPLS dan ingin sekolah di Al-Falah. Berarti Anda ingin sekolah di sini cukup berapa tahun? 3 tahun. Berarti sudah niat. Setelah 3 tahun, apa yang harus kamu lakukan? Di SMA itu ada istilah BMW. Nah, BMW itu apa? Mau bekerja atau mau apa? Melanjutkan sekolah atau mau wirausaha. BMW. Nah, kalian bisa memilih di antara 3 ini. Kalau mau bekerja, dunia usaha sudah bekerja sama dengan Al-Falah. Saya masih ingat di sini kerjasama dengan Exio. Exio itu untuk jurusan apa? TKJ. Di lantai 2 ada dibikin lab kayak di pabriknya Exio. Ya, mungkin kalian nanti akan mengenal di sana juga. Ya, jadi anak-anak berpesan dan saya pesan buat kalian, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik alma mater Al-Falah. Gimana caranya? 1, hindarin 1 rokok, narkoba, tawuran, bullying.
Saya nggak mau kalau salah ada yang begini. Ingat loh. Kalau kalian punya kartu KJP, kamu berantem bermasalah, cabut. Ingat, peserta didik yang melakukan kesalahan, berantem, atau melakukan bullying, KJP dicabut. Saya cabut. Sudah enak di Jakarta, Pemprov memberikan layanan kepada masyarakat, kepada peserta didik, ya, untuk bisa melanjutkan. Nanti kalian kalau udah KJP plus, Anda bisa memilih KJFU. Kalau kalian mau melanjutkan sekolah, KJFU-nya ada. Kurang lebih 18 juta 1 tahun buat kuliah. Silahkan, kesempatan buat kalian ini. Jadi di Jakarta apa sih nggak bisa buat anak-anak kalian? Nggak usah berkecil hati. Oh, ekonomi orang tua saya baru begini, tapi saya punya semangat supaya saya bisa menyenangkan orang tua. Harus belajar. Ya. Terakhir buat anak-anak OSIS, ya, atau kakak kelasnya, berikan layanan kepada adik-adik kalian, ya, tidak ada senioritas, berikan kesenangan, ya. Sambut adik-adik dengan senang hati bisa bergabung bersama keluarga besar SMA Al-Falah. Ya, semuanya sama, tidak ada diskriminatif. Ya, Anda mendapatkan pembelajaran di sini sama, dengan kakak kelasnya sama. Ya, Bapak Ibu guru juga akan berikan pelayanan yang sama. Ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Baik pelayanan di BK, pelayanan belajar, semuanya sama. Dan anak-anak tetap bersemangat, song-song masa depan untuk masa depan kalian. Ya, karena yang bisa mengangkat derajat martabat orang tua kalian adalah kamu. Karena kamu adalah investasi dari Bapak Ibu. Jadi kalau lulus membanggakan, kemudian perguruan tinggi membanggakan. Lulus dari SMK, kamu kerja membanggakan. Terserah, setelah bekerja sambil kuliah, silakan. Semua kesempatan, ya, punya kesempatan semuanya. Termasuk anak-anak putri, semuanya. Kalau kemarin saya melihat job fair-nya anak-anak SMK, ternyata anak SMK kelas 11 sudah punya usaha, kelas 12 sudah punya usaha jual online, luar biasa. Ini kesempatan buat kalian, ya, karena SMK bisa. Baik, anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru semuanya, kami pesan kepada anak-anak kami, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik buat putra-putri kita untuk menyongsong masa depan. Karena visi Dinas Pendidikan adalah memberikan atau mewujudkan pendidikan yang tuntas, berkualitas untuk semua. Nah, untuk semua, nah, gitu. Pendidikan yang berkualitas untuk semuanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Syakur, puji dan syukur tak terhingga kami panjatkan kepada Engkau atas segala limpahan, rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kami, khususnya siswa-siswi yang telah diterima sebagai warga SMK Al-Falah. Ya Allah, Ya Rabbana, dengan segenap kerendahan hati kami memohon ridho dan berkah atas acara MPLS secara langsung bagi peserta didik baru SMK Al-Falah tahun pelajaran 2023-2024 dari tanggal 12 sampai 14 Juli 2023. Untuk itu, berikan ya Allah kesuksesan dan dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah yang muji, jadikanlah sekolah kami SMK Al-Falah sebagai wadah yang mampu melahirkan para generasi yang emas. Satu visi satu hati bersama meraih prestasi, unggul dan berakhlak mulia serta hukuman ukhuwah kami. Satukanlah hati kami, korbankanlah semangat kami dalam mewujudkan visi dan misi SMK Al-Falah. Ya Allah ya Ghafar, di hadapan Engkau kami adalah makhluk yang lemah dan hamba yang bergelimang dosa. Ampunilah dosa-dosa kami. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Oke, semuanya lihat kamera 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh ganti gaya? SMK bisa. Oke, siap. 1, 2, 3. SMK Sekali lagi. bisa. 1, 2, 3. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, satu ya. Saya minta setiap kali ada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kemudian menyapa dengan sapaan selamat pagi, kalian harus jawab 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ulang ya. Gak ada suara, saya datengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Kurang sebelah sini. Ulang lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Harus diingat. Kalau saya atau pengurus OSIS mengucapkan selamat pagi, harus kalian jawab dengan iya, pagi-pagi luar biasa. Kemudian nanti kalau ada pemberi materi mengucapkan seperti yang tadi kita sedang berpose, SMK bisa, Al-Falah luar biasa. Jelas? Kita coba. SMK bisa. Tangannya seperti ini. SMK bisa. Apa? Pagi, 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 luar biasa. SMK bisa. Al-Falah luar biasa. Ada tambahan nggak? Luar biasa? Udah luar biasa aja. Oke, Bapak akan memberikan peraturan dasar, tata tertib dasar mengikuti MPLS. Kita tawar menawar. Ya, kita tawar menawar. Kalau kalian nggak setuju, saya mau tanyain saran kalian apa? Selama kegiatan MPLS dilarang membawa gadget atau HP. Ada yang setuju? Ada yang setuju? Angkat tangan yang setuju. Kalau nggak berdiri, berdiri yang setuju. Nggak apa-apa. Kalau nggak angkat tangan. Ya, bagus, cakep. Ayo, yang setuju? Yang setuju? Oke, saya tanyain alasannya. SMK harus berani bicara. Bicara. Gak usah pikirin kenapa nggak ngikutin, begitu aja. Ayo, kita punya alasan.
Sini, jangan berani ngomong belakang pengelolaan. Sini. Alasannya apa? Buat telepon Mak, saya jemput. Sekarang gini, kalian yang saya tadi ngomong selama kegiatan MPLS, kalian dilarang membawa HP. Jadi kalau selama ini kamu mau setiap jam, tiap menit ngambil mama jemput, gitu. Hah? Tadi yang jawab sini, pegang lagi. Sekarang kalau nggak mau disita, maunya diapain? Geprek. Kan tadi sudah dibilangin, kalian harus belajar menggunakan bahasa yang dimengerti, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Uprek apa tuh? Dibukul pakai palu, geprek. Apa? Dibukul pakai palu. Pakai palu. Jawaban yang aneh. Alasan kalian apa? Ayo, jawab, Mas. Pegang. Kenapa takut sama Mik? Ayo. Kenapa kamu disita? Jangan, Bapak ngomong sama kamu. Ayo, kenapa kamu disita? Siapa namanya? Iya, Ramzi. Kenapa mesti dipikir? Ini hari pertama ya. Kalian harus kamu punya tindakan, punya sikap tidak mengikuti, harus punya alasan. Bukan karena mengikuti teman. Kalian masuk ke Alpala atas kemauan sendiri, bukan karena lihat teman. Kalau memang kalian yang belajar, paham sampai sini? Ya. Oke, yang punya solusi, Putri. Yang punya jalan keluar. Ada yang berani ngomong? Ayo, Kepang. Ayo. Ini diri cepat. 1, 2. Cepat, yang lain nunggu. Ini acara banyak. Kalau kalian menunda acara, kalian bisa sampai jam 5. Ya. Nah, gitu. Nih. Udah SMK. Ketahuan di rumah selalu membantah orang tua. Ketahuan, emaknya dibantah. Ayo sini Kepang, jawab. Ayo cepat, Kepang. 3, 2, halo. Ayo, maunya diapain HP-nya? Nah, udah tinggal ngomong gitu aja. Oke, kalau memang kalian tidak mau bawa, kesepakatan kita berarti selama pembeli materi ada, kumpulkan gadgetnya. Dan tolong gadget kalian harus beri tanda, karena kita kumpulkannya secara massal, jadi harus hafal HP kalian. Paham sampai sini? Jadi kalau kalian punya barang, kalian harus kenali itu barang. Kalau kamu punya pakai celana dalam, kamu harus kenali itu celana dalam kalian. Paham sampai sini? Paham? Paham? Tuh yang cowok kenapa pada suka bengong ya? Itu akibat dari gaming. Ya. Nalar, daya tangkap, daya respon itu bengong. Ya. Jelas sampai sini? Nanti tolong pengurus OSIS, kalau ada peserta didik yang tidak mau mengumpulkan gadget, menghadap saya. Ya, cari tempat sarana buat ngumpulin gadget. Jadi selama pemberian materi, kalian harus wajib mengumpulkan gadget. Pada saat istirahat baru boleh pegang gadget. Pulang baru diberikan gadget. Paham sampai sini? Karena saya akan melatih kalian untuk konsentrasi ke satu materi. Jelas? Oke, demikian dari saya. Nanti ada tambahan, Ibu Roro.
Selamat pagi. Sekalian Buro dulu dah. Dari BNN belum datang, Buro aja dulu. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Itu dong semangat ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Yang Ibu cintai, calon peserta didik baru SMK Al-Falah Jakarta tahun pelajaran 2023 tahun 2024. Di pagi hari yang sangat cerah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat besar salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan kita sebagai manusia pilihan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjalankan ajaran-ajarannya dengan penuh istiqomah. Calon peserta didik baru SMK Al-Falah Jakarta yang Ibu banggakan, Ibu ucapkan selamat datang di SMK Al-Falah Jakarta. Pada hari ini dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tadi sudah dibuka, kegiatan ini sudah dibuka oleh Bapak Kasih Dikmen Wilayah Jakarta Selatan 2, yaitu Bapak Sarwoko MPD. Ya, menyempatkan diri hadir di SMK Al-Falah memberikan support kepada SMK Al-Falah dalam mengawali kegiatan MPLS ini. Harapannya adalah kalian selama 2-3 hari, dari mulai Rabu, Kamis, Jumat, kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena MPLS adalah merupakan awal dari sebuah persyaratan ketika kalian bisa dan syah sebagai siswa SMK Al-Falah. Jadi harus melalui kegiatan proses ini selama 3 hari dengan penuh tanggung jawab. Di dalam 3 hari ini kalian akan mengenal SMK Al-Falah dari mulai Dewan Guru, kemudian karyawan, staf TU, operator sekolah yang biasa mengurusi KJP, terus kemudian ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tadi sudah dikatakan bahwa Pak Koko selaku Kasih Dikmen adalah sudah membuka pada saat itu mengikuti kegiatan launching kelas industri. Kenapa ada kelas industri? Kelas industri disiapkan sekolah untuk memasuki dunia kerja. Di dalamnya ada teaching factory. Teaching factory itu adalah sebuah tempat yang disiapkan oleh sekolah untuk berlatih ketika dia akan masuk dunia industri. Kalian tahu pabrik laptop Axio? Tahu? Ada yang tahu? Di Cakung, Jakarta Timur, ya, itu ada pabrik Axio. Di sana kalian nanti akan melaksanakan praktek kerja industri bagi yang jurusan TKJ dan masuk ke kelas industri. Ngapain di sana? Nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bagian gudang, ada yang bagian produksi, ada yang bagian merakit laptop,
ada yang bagian IT klinik. IT klinik itu adalah servis laptop. Nah, jadi karena di sekolah itu, di Al-Falah itu sudah ada TEFA-nya, teaching factory-nya, maka prakerinya sudah bisa langsung di pabrik langsung. Bergabung atau berbaur dengan karyawan-karyawan pabrik Aksio. Nah, makanya di situ budaya kerjanya sangat disiplin dan sangat kuat, gitu, ya. Nah, di sini harus memerlukan bekal yang tadi yang sudah disampaikan sama Pak Koko. Smart, disiplin, tanggung jawab. Apa tadi? Hah? Jujur. Yang kelima, attitude atau sikap tingkah laku. Ya, itu bekalnya. Ya, maka dari itu yang jurusan lain jangan khawatir. Kita masih bekerja dengan industri-industri lainnya, ya. Jadi yang penting bekal yang harus kita miliki adalah tadi smart, ya, harus pintar, harus kritis, nggak boleh diam saja. Jadi harus aktif semuanya. Apa yang tidak dipahami bertanya, itu, ya. Jadi sekali lagi, kegiatan MPLS ini adalah mengawali kalian untuk memasuki awal tahun ajaran baru bagi kelas 10. Nanti akan disampaikan oleh para pemateri yang sudah disiapkan oleh panitia, sehingga kalian bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman dan pembelajaran selama 3 hari. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat di SMK Al-Falah, ya. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Bagi yang punya bakat menyanyi, ayo tunjukkan bakatmu. Bagi yang punya bakat menari, ada wadahnya, ada ekskulnya. Jika ada yang punya bakat main poli, ada poli, ada yang suka main poli, ya nanti belajar, ya. Bagi yang punya hobi mengisi kegiatan, ada silat, ada hadroh, ada marawis, banyak sekali, ya, kegiatan-kegiatannya. Itu adalah wadah yang disiapkan oleh sekolah untuk kalian semua yang bisa mengeksplor dirinya masing-masing. Karena ibu yakin kalian semua memiliki bakat-bakat yang terpendam. Jadi jangan didiamkan saja dalam hati. Ayo eksplor bakatnya supaya muncul dan bisa meningkatkan prestasi. Ketika kalian sudah bisa meningkatkan prestasi, dapat juara, kamu punya sertifikat. Sertifikat itu bisa dijadikan sebagai tiket masuk perguruan tinggi. Jika kamu akan melanjutkan ke perguruan tinggi, itu tiketnya, itu sertifikat. Jadi ayo silahkan asah yang sudah punya kompetensi, ya, asah bakatnya, asah kemampuannya untuk meningkatkan prestasi. Yuk kita torehkan prestasi ini di SMK Al-Falah. Kemarin kegiatan O2SN, kita SMK Al-Falah mendapatkan juara 3. Ada 3 lomba, kita mendapatkan juara 3. Yang 2-nya sekolah negeri. Untuk tahun depan targetnya walaupun swasta kita harus juara 1. Semangat, ya, ayo semangat. Mari kita sama-sama yang baru, ayo sama-sama mengisi kegiatan-kegiatan dengan
kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan prestasi, meningkatkan kompetensi diri sehingga kalian bisa lebih percaya diri, ya. Kemudian SMK Al-Falah memulai visi dan misi sekolah. Bisa tolong ambilkan laptop ya di kantor saya. Ya, Ibu akan bahas visi sekolah dulu ya sambil menunggu dari BNN. Visi itu apa? Siapa yang tahu? Visi. Oh ada. Coba cari di PKKS 0912. PKKS. Ada yang tahu visi itu apa? 1, 2, 3, 4. Gak ada yang bisa? Visi. Visi. Setiap lembaga memiliki visi masing-masing. Berarti apa? Tujuan. Ada lagi? Oke, tujuan. Ada lagi? Rencana. Ada lagi? Ayo, silakan. Ada yang tahu? Visi dan misi. Ada yang tahu visi itu apa? Tadi ada yang jawab rencana, ada tujuan, gambaran. Ya, ada gambaran kan? Visi adalah gambaran masa depan. Masa depan? Visi adalah gambaran masa depan sekolah. Jadi gambarannya ini sekolah ini mau dibawa kemana? Ya kan? Kayak kamu berhubungan nih sama pacarnya, ini hubungan kita ini mau dibawa kemana? Kalau tidak ada tujuan ngapain? Gitu kan? Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi visi itu adalah gambaran sekolah di masa depan. Karena visi dibuat berdasarkan tadi perencanaan. Direncanakan dulu. Ini kira-kira apa ya? Gitu loh. Nah, jadi paham ya, visi itu adalah gambaran masa depan sekolah. Maka visi itu harus dipahami oleh siswa, dipahami oleh guru, dipahami oleh warga sekolah. Semua harus memahami visi itu. Supaya apa? Satu tujuan, satu jalan. Gitu loh. Nah, kita lihat di depan. Visi SMK Al-Falah adalah unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi. Terus cerdas. Tadi itu cerdas itu apa? Smart. Ya kan? Cerdas, tampil, bukan sekedar bisa tapi tampil atau expert. Ya, expert. Ada yang bisa. Kayak misalkan bisa merakit laptop. Tapi kecepatan dan ketepatan belum sesuai. Itu berarti belum expert. Tapi kalau expert itu adalah sudah sesuai. Misalkan dikasih waktu 30 menit atau 1 jam. Ya 1 jam selesai. Tapi kalau lebih dari 1 jam berarti belum bisa. Gitu. Ya. Jadi semua mungkin orang bisa, tetapi ada yang terampil, ada yang lebih terampil lagi. Itu. Nah, harapannya adalah dari visi sekolah kita adalah seluruh siswa itu terampil di jurusannya masing-masing.
akuntansi, karena ini ada dari berbagai jurusan, ada yang AKL, ada yang MPLB, ada yang TJKT, ada yang DKV, gitu. Ya. Nah, sekali lagi, jadi unggul dalam prestasi itu prestasinya harus unggul. Tahun ajaran kemarin kita memperoleh juara 2 di juara Musabaqah Tilawatil Quran Jakarta Selatan 2. Sebelumnya akunting itu berarti akuntansi, juara 2. Juara 1-nya mana? SMK Negeri 8. Juara 2-nya SMK Al-Falah Jakarta. Keren gak? Keren gak? Jawabnya semangat, keren gak? Keren dong. Walaupun swasta tapi bisa unggul dalam prestasi. Itu. Karena itu tadi kita punya apa? Visi. Kita harus kejar di sini, unggul dalam prestasinya. Silat, ada yang dapat emas 1, perak 1, itu juara 1 dan juara 2. Itu. Terus kemarin E2SN itu juara 3. Ini belum sudah diumumkan tapi belum dikasih piala. Nanti rencananya bulan Agustus akan mendapatkan pialanya. Itu sejumlah prestasi dan banyak lagi ya. Banyak lagi prestasi-prestasi yang sudah diraih di SMK Al-Falah. Nah, kemudian cerdas. Cerdas tadi harus smart. Karena kalian akan mendapatkan pembelajaran di kelas masing-masing sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kira-kira yang jurusan AKL tadi maunya apa? Mau jadi apa? AKL mana AKL? Akuntansi. Ya, kira-kira harapannya kan semua orang berharap dong harus memiliki cita-cita kan? Iya, harus optimis, harus memiliki cita-cita. Aku jadi apa? Oh, mau kerja di bank? Wih, luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tadi yang di akuntansi itu salah satu ya, kenapa sih saya harus ngambil akunting atau akuntansi? Supaya saya bisa kerja di bank. Dan alhamdulillah lulusan dari SMK Al-Falah kemarin ada yang diterima di Bank Syariah Indonesia. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Ya. BSI. Itu akunting ya. Ada lagi yang diterimanya di kasir. Jadi kalau akunting itu ya karena udah hitung-hitungan ya udah jadi di kasir. Kasir restoran. Kasir restorannya dan bukan restoran yang ecek-ecek. Gitu. Restoran yang cukup lumayan bagus. Andakar. Tahu Andakar? Itu kasirnya SMK Al-Falah tuh. Tapi yang di cabang awalnya di Duren 3, terus kemudian dia sekarang dimutasi di Condet. Nah, itu ibu juga nggak tahu. Pas giliran makan, Bu, ada lulusan kita. Jadi dia sebagai kasir. Pokoknya urusan hitung-hitungan, ya, bisa juga pajak, ya, keren pokoknya. Tetap semangat untuk yang ambil jurusan akuntansi. Semangat belajar ya, maksudnya supaya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh kalian tercapai. Itu semua membutuhkan proses yang tidak mudah. Harus berusaha ya supaya bisa. Untuk yang MPLB mana MPLB? Ya, cita-citanya jadi apa?
apa? Sekretaris, admin, ya. Admin harus pandai membuat surat. Jadi sekretaris kan ada bosnya ya, ada pimpinannya. Tolong buatkan surat ke kantor X, ke kantor ini, PT ini, jadwal pertemuan. Nah, itu harus cakap, pandai berkomunikasi dengan baik. Apalagi di sekarang harus bahasa Inggrisnya cakap. Ya, nanti di program setiap pagi ada program English Day. Setiap hari Rabu. Ya, belajar sedikit-sedikit, lama-lama jadi Jadi yang sekretarisnya banyak lagi, admin, terus kemudian pencatatan dan lain sebagainya. Karena yang MPLB itu ya urusannya ya sekitar admin, terus sekretaris, pembuatan surat, dokumen dan lain sebagainya. Ya, semua pasti bisa melalui belajar. Tadi TKJ, TJKT mana? TKJ mana TKJ? Mana dong, jangan malu-malu. Ya, TKJ. TKJ, kamu mau jadi TKJ? Kenapa? Jangan malu-malu lah. Sekarang kan boleh lah, ini masa transisi tadi. Dari SMP ke SMK. Tapi explore, nggak usah malu, Gitu loh. Kalau malu sesat di jalan.